Halo semua, nama saya Sondeng Angelina dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya tentang kajian media global. Kajian media global adalah kajian yang menyelidiki fenomena media dari perspektif yang melintasi batas-batas nasional dan budaya. Dalam kajian ini, mempertimbangkan peran media dalam bentuk persepsi dan pemahaman tentang isu-isu global, serta bagaimana media mempengaruhi pembentukan identitas individu atau kelompok dalam masyarakat yang semakin terhubung. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan aspek-aspek etika, keadilan, dan kebebasan dalam konteks media global, serta isu-isu terkait aksesibilitas dan ketimpangan dalam distribusi media di berbagai belahan dunia. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi secara fundamental. Pandangan ini ditegaskan oleh Marshall McLuhan, seorang ahli komunikasi dan kebudayaan asal Kanada. Melalui teori tentang determinisme teknologi, McLuhan percaya bahwa pola kehidupan sosial manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya media komunikasi. McLuhan juga membagi menjadi dua kategori, hot media, yaitu memiliki data yang lengkap dan memerlukan sedikit partisipasi dari pengguna, dan cool media yang memerlukan partisipasi yang tinggi karena informasi yang kurang lengkap. Peran teknologi komunikasi dan media dalam globalisasi telah menjadi asumsi yang diterima secara umum dalam ilmu sosial. Tradisi politik ekonomi menekankan bahwa media global sebagian besar cenderung menjadi media barat atau Amerika dan hanya memperkuat dominasi barat. Namun, pandangan ini telah dipertanyakan oleh studi budaya yang menyoroti proses kreolisasi atau hibridisasi budaya sebagai respon terhadap media global. Pandangannya berbeda dalam studi media global mengenai peran media dalam globalisasi mencakup perspektif globalis yang menyoroti potensi media transnasional dalam bentuk ruang publik global serta perspektif skeptis yang menyoroti keterbatasan media global dan dominasi barat dalam media global. Pengembangan media pada dasarnya tidak secara otomatis menyebabkan perkembangan sosial dan politik yang positif. Pada awalnya, ada anggapan bahwa pertumbuhan konsumsi media akan menghasilkan demokratisasi politik dan perkembangan sosial secara umum. Namun, hal ini tidak selalu terjadi, terutama karena pengaruh dari faktor-faktor lain seperti dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Teori-teori seperti imperialisme budaya menyoroti dominasi konten media oleh kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan militer dari negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat. Ketimpangan ekonomi dan sosial dan dalam antar negara telah meningkat seiring dengan perkembangan media modern. Bahkan di negara-negara yang telah mengalami demokratisasi, ketidaksetaraan ini tidak selalu berhubungan dengan kebebasan pers atau demokratisasi yang lebih baik. Untuk memahami media dalam dunia global, pendekatan westernisasi menjadi penting, yang mencoba untuk melampaui kerangka pilar yang diikuti secara umum yang mendominasi oleh perspektif barat. Hal ini mengharuskan kita untuk mempertimbangkan kontribusi dari berbagai budaya dan konteks sosial dalam studi media global. Adapun perkembangan kebijakan media dan komunikasi global dalam sejarahnya, yang mana kebijakan media dan komunikasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan desain politik dan implikasi sosial dari penggunaan teknologi tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, penggeseran kebijakan media dan komunikasi mencakup isu-isu seperti akses informasi, kesenjangan digital, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Ada pergeseran dari kebijakan nasional ke kebijakan global dengan tantangan baru yang muncul dalam mengkoordinasikan kebijakan di tingkat internasional. Pentingnya memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial di balik pembuatan kebijakan media dan komunikasi. Ini melibatkan pengakuan terhadap berbagai kepentingan dan kekuatan yang saling berinteraksi dalam lingkungan kebijakan global yang semakin kompleks.